Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Pagi yang cerah ini kita akan coba terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel akan terus kita gencarkan agar kemandirian riset mahasiswa Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu riset artikel berjudul A New Modification of the Weibull Distribution Models, Theory and Analyzing Engineering Data Sets. Di riset artikel kali ini kan kita buka riset artikel kita pada pagi hari ini sebagai rujukan. Nah ini, rujukan kita pada pagi hari ini adalah suatu riset artikel yang terbit di jurnal Symmetry dengan judul A New Modification of the Weibull Distribution Model Theory and Analyzing Engineering Data Sets. Riset artikel ini terbit di tahun 2024, Mei, 15 Mei 2024. Secara riset artikel yang sangat baik. Nah, dalam riset artikel ini yang paling menarik adalah diberikan satu teknik untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru atau menambah parameter dari suatu model peluang yang telah ada, akan ditambah satu parameter dan tentu saja akan menghasilkan satu distribusi peluang baru. Teknik ini disebut dengan teknik EX method. EX method ini I-nya itu adalah extended X method. Jadi metode EX method ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru dengan cara menambahkan parameter pada fungsi densitas peluang yang ada. Nah, di EX method ini kalau kita lihat fungsi densitas peluang dengan menggunakan EX method itu dapat dilihat pada persamaan dua. Ini fungsi densitasnya. Ada dua alfa. Alfa itu parameter baru. GX kecil. GX itu fungsi densitas peluang yang lama atau yang telah ada. GX besar adalah fungsi distribusi kumulatif dari distribusi peluang yang ada. Oke, dikali dengan E eksponen alfa 1 kurang kumulatif pangkat 2 dibagi dengan eksponen alfa kurang 1. Jadi Anda lihat bahwa fungsi densitas peluang EX method seperti pada persamaan 2 ini itu dapat digunakan dengan terlebih dahulu memberikan fungsi densitas peluang yang telah ada, GX kecil, dan mengalihkan dengan fungsi kumulatifnya. Sedangkan persamaan satu adalah fungsi distribusi kumulatif atau distribution function untuk teknik EX method. GX yaitu kumulatif fungsi densitas peluang yang ada. Nah, dalam riset artikel ini menariknya adalah akan dicobakan GX kecil itu menggunakan fungsi densitas Weibull dan GX besar itu nanti kumulatif Weibull. Sehingga kalau kita lihat persamaan 3 ini adalah kumulatif Weibull dan yang GX besarnya kumulatif Weibull dan GX kecilnya densitas Weibull, densitas fungsi densitas Weibull. Oke, dengan memasukkan GX besar dan GX kecil ke persamaan 2, maka dihasilkanlah yang disebut dengan ZEX Weibull. EX Weibull. EX Weibull seperti pada persamaan 5. Nah, di persamaan 5 ini dikenal dengan E Weibull atau extended Weibull yang diproses dengan menggunakan ZEX method. 2 gamma theta alpha X berpangkat alpha kurang 1 eksponen min gamma X theta dikali 1 kurang eksponen gamma X theta kali dengan eksponen alpha kali 1 kurang 1 kurang eksponen min gamma X pangkat theta kuadrat dibagi dengan eksponen alpha kurang 1. Persamaan 5 adalah E Weibull yang dihasilkan dengan menggunakan EX method. Sedangkan persamaan 4 adalah
kumulatif E-Weibull yang dihasilkan dari persamaan satu. Nah, dalam riset artikel ini diberikan data set 2 yang akan kita cobakan dengan kemampuan R kita. Di datanya dibuka. Nanti ini data set 2. Data set 2 diberikan, akan kita coba menghasilkan suatu pemodelan coding yang akan kita gunakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, ini dia data set 2 diberikan. Ini data set 2. Oke. Nah, akan kita cobakan data set 2 nanti untuk mendapatkan hasil seperti pada tabelnya. Nah, hasilnya ada pada tabel ini set 1. Nah, ini set 2. Data set 2. Nah, ini data set 2. Ini E-Weibull. E-Weibull ingat tadi dihasilkan dari konsep EX method. Nah, nanti kalau kita lihat, kalau terdapat perbedaan parameter seperti pengalaman sebelumnya, jangan ragu. Kita akan coba bandingkan nilai parameter yang kita gunakan dan dengan parameter yang ada pada riset artikel, kita uji kebenarannya dengan menggunakan density plot atau nanti menggunakan nilai AIC. Wah, ini dia. Teknik estimasi parameter dalam hal ini. Sebelumnya nanti kita lihat data set 2 ini, kita lihat nanti ada density plot nih seperti gambar diberikan. Yang ini adalah density plot. Ini adalah kumulatif plot. Oke, kumulatif plot dan density plot. Parameter dihasilkan dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Maksimum likelihood sudah berkali-kali kita bahas. Nah, salah satu uji kebaikan menggunakan AIC. AIC 2 parameter kurang 2 kali parameter kurang kali 2 log likelihood. Oke, kita coba kemampuan R kita. Oke, kita lihat R kita. Oke, kita buka R dulu. Kita buka R, kita besarkan dulu guys reference biar nampak 20. Kita buka OpenScript, file OpenScript kita d all files EX-Weibull. Oke. Nah, ini data yang dihasilkan oleh data set 1. Oke, ini data set 2. Nah, yang dikasih pagar ini adalah yang pertama fungsi pada persamaan 2 pada riset artikel. Dan yang kedua ini adalah fungsi kumulatif fungsi pada persamaan 1 pada riset artikel. Nah, kita membuat seperti ini nanti kalau kita gunakan GX tinggal kita ganti dengan densitas yang ada. Ini adalah densitas, sedangkan GX besar nanti tinggal gantikan dengan kumulatif. Jadi tinggal masukkan saja, tinggal gantikan. Nah, kita coba akan lihat. Nah, ini fungsi densitas peluang. Yang saya blok warna biru ini keseluruhan adalah fungsi densitas E-Weibull seperti yang dihasilkan dalam persamaan 5 kalau tidak salah tadi. Nah, ini dia adalah fungsi densitas E-Weibull. Oke. Lalu kita gunakan Optim untuk mendapatkan parameter dengan nilai awal alpha 1, gamma 1 dan theta 1. Oke, jadi ada 3 parameter. Par 1 nanti namanya alpha, par 2 namanya adalah gamma, per 3 adalah theta. Oke, kita coba run. Kita coba run. Oke, kita coba run. Oke, run. Straight. Kita coba lihat. Oke, jalan. Oke, kita lihat parameter kita EXW. Oh, yes. EXW. EXW. Nah, ini parameter kita. Kita coba lihat parameter kita, alfanya ini kita run, track. Oke. Kita coba alfa. Slog alfa 4, gamma 0,03, theta 2,87. Kita coba bandingkan dengan riset artikel yang ada alfanya. Ini ke dataset 2, mana dataset 2 kita? Dataset 2. Oke, dataset 2. Nah, ini alfa 3,9. Kalau kita tadi alfa kita
4,07, beda. Lalu tetanya 1,8. Yang kita peroleh tadi teta 2,8, beda lagi. Lalu kita lihat gamanya 0,086. Kalau di kita gamma kita 0,003, ternyata jauh beda. Nah, apakah ini salah? Tidak. Sekali lagi tidak salah. Sekarang yang penting kan dijawab mana yang terbaik. Data atau riset artikel. Nah, kita akan coba lakukan seperti biasa. Parameter yang ada pada riset artikel kita ambil. Nah, ini parameter riset ini kita ambil. Alpha 3,9 ini pada riset artikel. Gamma pada riset artikel. Dan theta pada riset artikel. Kita uji, kita jalankan semua model dengan menggunakan density plot. Ini density plot nih, fxw. Dan ada yang pakai I, sekali lagi ini xi untuk menghasilkan density plot, sedangkan yang tidak pakai I untuk menghasilkan log likelihood. Oke? Ini adalah fungsi densitas seperti pada persamaan yang telah dihasilkan dalam riset artikel. Oke, kita coba density plot kita untuk parameter yang kita hasilkan atau riset artikel yang kita hasilkan. Oke, kita coba. Kita jalankan semuanya. Oke, kita coba. Run. Nah, ini dia. Oke, kita coba. Jadi kalau kita lihat hasilnya, ini sangat, saya rasa nih riset artikel ini ada mungkin salah ketik, mungkin saya rasa riset artikel kita ini karena jauh sekali ya. Yang warna merah itu adalah parameter yang dihasilkan oleh riset artikel. Jauh sekali, sedangkan warna biru yang kita peroleh menggunakan Optim. Yang warna biru cantik itu menangkap histogram dengan nilai AIC 497,2049. Sedangkan yang warna merah itu sangat jauh menyimpang dengan AIC pun jauh sekali, bedanya 1033. Jadi apa yang kita pelajari bahwa sekali lagi membuktikan bahwa perbedaan parameter yang kita hasilkan itu belum tentu itu lebih jelek daripada yang ada. Nah, sekarang kita, tapi saya yakin ini bukan kesalahan peneliti, mungkin salah ketik, mungkin saya rasa. Nah, inilah resiko kalau data ditampilkan. Data ditampilkan nanti orang akan bisa menguji apakah itu baik atau tidak. Nah, sekali lagi saya rasa ini kita tetap saja optimis, berpandangan yang ke depan baik. Ini adalah salah ketik mungkin. Yang kumulatifnya juga kita lihat yang warna merah itu adalah yang dihasilkan oleh riset artikel. Jauh sekali dalam menangkap yang kumulatif ampiran yang berwarna abu-abu. Sedangkan yang biru putus-putus adalah yang kita hasilkan dengan menggunakan Optim. Jadi sekali lagi kita dapat pastikan bahwa tetap optimis meskipun hasil yang kita peroleh itu berbeda dengan yang dihasilkan peneliti, kita mesti uji dulu kebenaran dan kebaikannya. Kita telah melihat bahwa yang digunakan Optim itu menghasilkan parameter yang jauh ya berbeda dengan yang dihasilkan oleh riset artikel. Oke, saya rasa perbincangan kali ini cukup menarik sekali. Ada satu lagi teknik yang namanya EX method untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.